Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kita insyaallah akan masuk di materi kita, rahasia kesuksesan keluarga para sahabat Nabi. Kesuksesan, kebahagiaan keluarga para sahabat. Kenapa keluarga-keluarga para sahabat itu bahagia? Apa mereka kaya? Apa mereka tinggi jabatan? Tidak. Tidak semua begitu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang diabadikan oleh Quran. Mereka diabadikan oleh kehidupan tinta emas sebagai orang yang terbaik. Mukaddimahnya, yang pertama, sahabat Nabi adalah orang yang berada di level tertinggi dalam hal agama. Apa yang membuat agama mereka itu sangat bagus sekali, yang patut kita teladani. Karena mas kalian, untuk mau sukses, belajarlah kepada orang sukses. Jangan tertipu oleh kehidupan hari ini yang dianggap sukses tapi itu jauh. Kita belajar dari mereka yang Allah akui kesuksesan mereka. Paling terbaik akhlaknya, paling terbaik keikhlasannya, bahkan paling terbaik pengorbanan mereka dalam hal beragama kepada Allah SWT. Apa artinya sekalian? Semakin tinggi pengorbanan kita dalam mengamalkan maunya Allah, Allah akan munculkan bibit-bibit kesuksesan itu dalam diri kita. Siapa yang banyak berkorban, waktunya, pikirannya, tenaganya, Allah tidak mungkin sia-siakan pengorbanannya. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan ridho, dan Allah turunkan kebahagiaan di hati-hati para sahabat dan istri-istri mereka, para keturunan-keturunan mereka, karena mereka berhasil menata tiga hal tadi: terbaik akhlaknya, terbaik dalam pengorbanannya. Ini jaminan Quran di surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang terdahulu dalam kebaikan itu, baik minal muhajirin, orang pindah dari Mekah ke Madinah, wal ansar, dan orang-orang menjadi penolong. Ya, kita ini tidak bisa jadi kaum muhajirin semua, kaum ansar. Dan ini dipahami kaum ansar dalam artian menolong orang mau hijrah, menolong orang yang mau taat. Mari kita fasilitasi. Ya, jadi kita fasilitasi orang itu mau beribadah kepada Allah. Harta kita, waktu kita, pikiran kita, sehingga kalau dia taat atas kita fasilitasi, maka ibadahnya itu bagian dari kita. Diajari ilmu, diajari sunnah, diajari kesabaran. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang ikut pada mereka dalam biihsan, dalam berbuat baik. Apa jaminan Allah? Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka, Allah berikan ketenangan kepada mereka, Allah berikan kebahagiaan kepada mereka, Allah berikan kesuksesan mereka. Waradu'an, mereka pun ridho kepada Allah, ridho syariatnya, ridho cobaannya, ridho dengan perintahnya, sehingga merasa nikmat atas semua syariat yang datang kepadanya. Itu di dunia. Wa'adda lahum jannat, dan Allah siapkan nanti sesudah kehidupan dunia adalah jannatin, surga. Yang surga ini tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya, bahkan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Bukan cuma itu, Allah penegaskan lagi, zalikal fawzul azim.
didapat dunianya, didapat akhiratnya. Yang kedua, ya sekalian, sahabat adalah manusia yang memiliki beragam kebesaran dan kesuksesan dalam segala aspek yang belum pernah dimiliki oleh kelompok manusia dalam sejarah. Dicatat dalam tinta emas, para sahabat-sahabat ini memiliki kebesaran jiwa, kebesaran akhlak, kebesaran ilmu, ya. Mereka kebesaran dalam pengorbanan, kebesaran dalam ketawaduan. Mereka memiliki luar biasa. Inilah sosok manusia yang paling terbaik, yang Quran mengatakan kuntum khair ummah, kalian ummah paling terbaik. Bahkan Nabi mengatakan, ya, bahwa manusia terbaik harun nas, sebaik-baik kelompok manusia ini adalah sahabat-sahabat. Sumalladzina yalunahum, sumalladzina yalunahum, sesudah sahabat generasi para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita pelajari mereka, ya sekalian, karena mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, sudah mendapatkan doa-doa itu. Para sahabat, ya sekalian, paling terbaik ilmunya, paling termulia akidahnya, dan paling bagus amalannya. Dan mereka adalah orang-orang yang paling membumikan Quran, paling paham Quran, paling yakin dengan Quran, dan paling mengamalkan Quran, dijamin oleh Al-Quran. Dan sahabat Rasulullah inilah kelompok manusia yang paling banyak mendapatkan pertolongan. Kalau dicatat dalam sejarah, 100 kali peperangan yang terjadi di masa Nabi, yang kurang lebih 27 Rasulullah SAW langsung pimpin. Pertolongan luar biasa, pertolongan pribadinya, pertolongan rumah tangganya, pertolongan masyarakat. Kemenangan Islam hari yang didapat sekalian tidak lain karena sahabat itu dirahmati oleh Allah. Dan ini kita yakin, ya, kalau mau undang rahmat Allah masuk di rumah kita, pertolongan, mari kita belajar dari mereka. Mereka mendapatkannya karena mereka sudah mendapatkan sebab Allah menganugerahkan pertolongan itu. Jadi kita juga maskan, jadi cari sebab kenapa Allah menurunkan pertolongan pada mereka. Sebab apa? Ini kita coba insya Allah cari sebab itu. Ini yang pertama, ciri khas melekat pada kehidupan para keluarga Nabi SAW, keluarga sahabat. Suami di sini, istri dan anak-anak binaan mereka. Apa yang pertama? Mereka paling menghormati perintah Allah, dan mereka paling menghormati perintah Rasulullah SAW. Mereka tidak berani lecehkan, mereka tidak berani hina, dan mereka memuliakan betul. Ayat-ayat itu turun, mereka hormati betul. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul. Dengan jalan itulah kalian mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah. Maka para bapak dan ibu, kalau mau turun rahmat Allah di rumah kita, dahulukan perintah Allah dibanding dengan kemauan kita. Dahulukan keinginan Allah dibanding keinginan makhluk. Kegagalan kita yang sekarang, dan ini sudah terbukti, meremehkan perintah Allah, meremehkan perintah Rasul, sibuk kalau urusan manusia, gesit kalau urusan manusia, tapi ketika urusannya Allah, urusannya Rasulullah, mereka tidak antusias. Coba kita lihat ini, surah Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahu khiyaratun min amrihi. Ini turun kepada seorang sahabiyah. Waktu itu sahabiyah yang akhirnya juga nanti menjadi istri Nabi. Siapa itu?
Siapa istri Nabi yang turun ayat tentang ini? Wa ma kana lil mu'minin, tidak pantas bagi orang yang mengaku dirinya beriman, sudah bersyahadat, menyatakan janji setia kepada Allah dan Rasulnya, wala mu'minatin, perempuan yang sudah beriman pada Allah, perempuan yang sudah menyatakan syahadat, ayyakuna lahu khiyaratu min amrihi, akan ada kemauan lain, akan ada khiyar, akan ada pilihan lain di atas pilihan Allah dan Rasulnya. Ayat ini was sekalian turun berkenan dengan seorang sahabat yang bernama Zainab binti Jahsi. Zainab binti Jahsi dengan seorang sahabat yang bernama Said bin Harisa. Said bin Harisa apanya Nabi? Apanya Nabi? Pembantunya kan? Anaknya yang pembantunya Rasulullah SAW. Budaknya yang diambil oleh Nabi SAW, akhirnya nanti kelak menjadi anak angkatnya. Sementara Zainab siapa? Sepupu Rasulullah SAW, keluarga terhormat, keluarga bangsawan, orang kaya. Tapi Nabi lamar kepada Zainab untuk siapa? Untuk pembantu Nabi SAW. Zainab ditawari, Zainab, saya ingin nikahkan engkau dengan Zaid bin Harisa. Awalnya Zainab, tidak mungkin itu ya Rasulullah. Ditanya Zainab, saya ingin nikahkan engkau dengan Zaid bin Harisa. Apakah Rasulullah setuju ini? Apakah ini adalah keridhaan Rasulullah? Apakah ini keridhaan Rasulullah SAW? Iya, atas keridaanku. Apa kata Zainab? Saya terima Rasulullah. Coba, secara akal tidak mungkin. Zainab yang dilayani, Zainab yang dihormati, lalu dinikahkan dengan orang yang sangat jauh antara langit dengan bumi dalam status. Tapi demi perintah Rasulullah turun ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Zainab, Zaid. Coba sekali. Kalau bukan maunya Allah didahulukan, bukan maunya Rasulullah, tidak akan pernah terjadi pernikahan itu. Tidak akan mungkin. Yang nanti bahkan Zainab ini binti Jahsi kembali dinikahi oleh Nabi SAW. Coba bayangkan, mantan anak istri anak angkat dinikahi. Bagaimana celaannya orang-orang yang menentang dakwah Nabi pada saat itu? Pasti besar. Tapi tidak ada pilihan lain. Coba lihat sekali. Sini ada kata ayyakuna lahumul khiyaratum min amrihim. Tidak ada pilihan lain. Itulah orang beriman. Mau tidur, azan berkumandang, ayyakuna lahu khiyaratum, tidak ada pilihan lain, bangun. Tegar. Tawaran Allah dan tawaran Rasul adalah tawaran yang paling tertinggi dalam hidup mereka. Coba ya sekarang. Sambut seruan Allah di rumah kita. Sambut seruan Rasulullah yang terpenting dalam hidup kita. Maka tidak ada hal yang tidak diselesaikan. Kalau kita masih tawar-tawar, Pak, suami menawar, istri menawar, sudah tidak bisa tegak. Syaitan banyak bersarang kalau begitu.